Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kembali berjumpa dengan Eyang Kris. Yang pertama kali tentu Eyang mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Yang pertama kali. Baiklah, sekarang bahwa tokoh kita yang sekarang itu masih pada abjad J, yaitu Jagal Bilowo. Ada yang mengatakan Jagal Abilowo. Siapa sebetulnya Jagal Abilowo itu? Kita ceritakan mulai dari negaranya dulu biar agar jelas. Di sebuah negara itu namanya negara Wirata. Rajanya namanya Prabu Matswapati. Prabu Matswapati waktu masih muda namanya Raden Durgandono. Waktu masih muda. Begitu menjadi raja bergelar Prabu Matswapati. Permaisurinya namanya Dewi Rekotawati. Dari Matswapati dan Rekotawati ini mempunyai anak 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama kali Raden Arya Seta. Ya, Raden Arya Seta. Yang kedua Raden Arya Uttara. Yang ketiga Raden Arya Wratsangka. Dan yang keempat adalah Dewi Utari. 4. Ternyata permaisuri yaitu Dewi Rekotawati tadi membawa adik-adiknya, membawa saudara-saudaranya yang ternyata sebetulnya bukan manusia. Ya, saudara-saudaranya itu yaitu seperti Raja Mala. Raja Mala itu gogrokan dari penyakitnya Dewi Durgandini itu sakit apa itu namanya, kusta gitu, semacam sakit kulit itu. Lah rontokannya itu jadi Raja Mala itu. Raja itu raja, Mala itu penyakit, jadi rajanya penyakit. Oleh karena itu namanya adalah Raja Mala. Bentuknya raksasa. Berikutnya adalah Kencaka Rupa dan Rupa Kenca. Itu dari belahan perahu. Juga bukan orang sebetulnya, dari belahan perahu. Perahu yang pecah itu pecahannya jadi 2 orang itu. Nanti diceritakan pada abjad R, Rupa Kenca. Ya. Terus berikutnya adalah Setotama dan Gondowono. Setotama dan Gondowono itu dayung, terdiri dari dayung, penjelmaan dari dayung. Nah, ceritanya begini. Setelah mereka itu berada di negeri Wirata, itu isinya cuma mengaco terus, kacau balau. Kenapa? Karena kelakuannya 4 orang itu, adik-adiknya Rekotawati itu serba yang aneh-aneh, gangguin putri-putri dan sebagainya. Apalagi yang namanya Raja Mala pengen jadi raja di Wirata. Seta Uttara Wratsangka nggak berkutik, itu pamannya diem aja dia. Ya, itu pamannya diem aja. Nah, setelah gitu ternyata di negara Wirata itu ada 6 orang asing yang berada di situ sebagai pelayan. 6 orang asing itu yang pertama kali namanya adalah Wijakangka. Wijakangka itu menjadi penasehat raja karena dia seorang Brahmana. Terus yang kedua laki-laki juga, gede badannya, namanya Jagal Bilowo. Yang sekarang kita ceritain ini, Jagal Abilowo. Gede. Terus adiknya lagi ada namanya Wrahatnala. Jagal Abilowo tadi kerjaannya adalah menyembelih sapi, menyembelih binatang di situ sebagai jagal. Wrahatnala ini tugasnya di situ di negara Wirata sebagai pelatih tari.
Jadi orangnya halus, orangnya agak kebanci-bancian. Namanya Prahatnala, ya, namanya itu Prahatnala. Terus ada lagi namanya itu Grantiko. Grantiko itu dia adalah perawat kuda. Ya, perawat kuda. Terus ada lagi Tantipolo. Tantipolo itu perawat lembu, kerbau, dan lain sebagainya. Masih ada satu lagi tapi perempuan, namanya adalah Salindri. Nah, Salindri ini tugasnya di Wiroto adalah pelayan daripada permaisuri raja. Nah, pada suatu ketika si siapa itu Rupa Kenco dan Kencaka Rupa itu godain Salindri terus. Nah, karena Salindri itu sebetulnya adalah istri daripada Jagal Bilowo. Jagal Bilowonya ngamuk, nggak terima istrinya itu, nggak terima, akhirnya dibunuh itu yang namanya Kencaka. Wah, rame banget. Dan itu terima kasih yang namanya siapa itu, yang namanya Rajamala. Karena apa? Karena itu bisa dipakai untuk alasan. Ternyata Raja Matswapati nggak bisa mengendalikan orang kayak gini. Buktinya dia bisa berani sama apa itu saudaranya Permaisuri. Berontak. Yang namanya putra mahkota itu, yang 3 orang itu, Ratsangka, Seta, Utara, sama sekali nggak bisa bergerak dia. Wah, gimana? Apa yang terjadi? Yang terjadi hasilnya Ratsangka, apa itu namanya, Kencaka Rupa dan Rupa Kenco mengatakan begini. Sekarang gini aja, siapa yang bisa mengalahkan Rajamala itu yang bisa jadi raja, gitu aja lah. Wah, bener. Ternyata Rajamala nggak bisa mati. Asal sudah bertandingnya sama Jagal Bilowo sudah mati, langsung diusung sama prajuritnya, dimasukkan ke dalam kolam banyu panguripan, hidup lagi. Begitu terus menerus. Melihat gelagat yang kurang menguntungkan itu, Prahatnala lari dia manjat pohon besar. Pohonnya besar banget, dipanjat sama Prahatnala. Ternyata di atas ada senjata dia. Dia mengambil satu senjatanya. Senjatanya itu namanya pulang geni. Bukan pulang pergi, pulang geni. Ya, langsung dimasukkan ke kolam kehidupan tadi. Ya, dimasukkan ke dalam banyu panguripan. Begitu Rajamala sudah mati, diusung sama prajurit, dimasukkan ke situ. Bukan hidup, tapi malah mendidih. Wah, gimana? Wah, akhirnya semuanya jadi bingung. Rupa Kenco terpaksa ikut perang, ditandingi oleh Prahatnala. Raden Seta bilang, kamu mau kemana? Saya mau perang menandingi itu. Kamu itu pelatih tari, mana bisa kamu perang? Wah, ternyata baru ngomong gitu ada prajurit lewat bawa panah, disaut sama Prahatnala. 10 anak panah dibidikkan, wesek. 10 orang mati tertancap anak panah di sana. Kaget Seta. Loh, kamu luar biasa sekali. Kamu tahu ya, yang punya apa itu kemampuan seperti ini cuma satu di dunia, yaitu Permadi, Arjuna. Lah kok kamu kok bisa? Aneh ya, kamu kok bisa perang tanding. Nah, setelah perang tanding nggak karu-karuan itu, akhirnya apa? Akhirnya kalahlah orang-orang itu. Adik daripada permaisuri itu semuanya kalah.
Flashback sekarang di negara Astina. Di negara Astina ada raja datang ke situ namanya Prabu Susarman. Prabu Susarman ngomong sama Prabu Duryodana, itu Dewi Rata itu sekarang sedang lemah. Ayo kita serang supaya kamu nanti menang di dalam Bharatayuddha. Karena apa itu Wirata itu kekuatan besar loh. Kalau sekarang kita kalahkan itu nanti jadi modal kita. Wah bener, masuk ke situ. Ini Seta terus Utara Wracangka karo ban lawan, artinya ternyata banyak sekali lawannya, nggak kuat dia. Maka Jagal, Bilawa dan Wracangka, apa itu nanti Tantipala dan Grantika langsung maju. Orang-orang di situ pada bingung, loh ini kok bisa sih ini ya? Ini kan tukang sapi, ini apa itu penggembala itu yang kerbo itu, ini yang tukang mandiin kuda, kok bisa begitu hebat perangnya. Mundur yang namanya Astina, Korawa mundur. Bahkan Prabu Susarman meninggal di situ, gugur dalam pertempuran itu. Udah selesai, dihadapkan kepada Prabu Matswapati. Dikatakan ini namanya apa itu Wracangka yang ternyata dia pinter memanah gini. Kok bisa begitu caranya? Coba sekarang panggil semua. Panggil semua yang ngomong Wijakangka. Lah Wijakangka kan sudah nggak boleh nggak mau bohong. Sebetulnya kami ini adalah Pandhawa. Kami Wijakangka ini adalah Puntadewa, adik saya itu Jagal, Bilawa itu adalah Bratasena, sedang Prahatnala itu adalah Arjuna, Tantipala dan Grantika itu adalah Nakula dan Sadewa. Sedang ini istri kami Salindri adalah Drupadi. Wah, nangis Prabu Matswapati. Tuh nangisnya wayang begitu. Suram-suram tiwangkara kingken lir manguswa kang layon. Suram denya ilang memanise wadananira lan dukumakucam rahnya maratani. Nah, apa artinya itu tadi? Surem-surem diwangkara kingkin itu suram itu. Diwangkara itu matahari, kingkin itu tenggelam, hampir tenggelam. Jadi senja. Suram-suram di saat senja maksudnya gitu. Lir manguswa kang layon. Lir itu bagaikan manguswa itu memeluk layon itu jenazah. Jadi bagaimana kesedihan itu menggambarkan sebuah kesedihan pada saat senja hari. Ya, pada saat diwangkara kingkin itu. Tuh, ger. Ternyata kamu adalah para Pandhawa. Baiklah, kalau memang begitu, sekarang kita semuanya mengadakan Ondrawina. Langsung Ondrawina di situ. Langsung bersyukur di situ. Bersyukur karena negara Wirata benar-benar sudah aman. Semua pakai pakaian kesatria. Dan Pandhawa sudah tidak lagi menjadi orang buangan karena dia sudah 13 tahun dan 1 tahun tidak terlihat oleh Korawa. Seperti apa yang namanya
apa itu Jagal Abilo ini ternyata Jagal Bilowo ini adalah Bratasena. Jagal. Makanya semuanya kalah Bratasena. Oke. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikian Jagal Bilowo. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Dadah anak cucuku semuanya.